persilahkan terlebih dahulu kepada Prof. Henry Subiakto, Dr. Andes SH. Dr. Andes SH MSI selaku Guru Besar Universitas Erlangga. Silahkan Prof. Ada di tengah-tengah kita. Selanjutnya saya juga turut mengundang Bapak Muhammad Mikdad Sya'roni SO selaku akademisi. Silakan Pak Mikdad di sebelah saya juga. Nah ini dia kedua narasumber saya. Boleh tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu siang hari ini untuk Prof. Henry dan juga Bapak Muhammad Mikdad Sya'roni. Prof. Henry, kita bertemu lagi siang hari ini. Apa kabar Prof? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Alhamdulillah sehat. Kemarin saya sama Prof. Henry forum diskusi publik juga dari Kota Demak ya Prof. Kemarin Kota Demak antusiasnya juga sangat luar biasa. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini sama Prof. Henry. Nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Prof. Henry. Terima kasih Prof. Henry. Lalu selanjutnya juga ada di sebelah saya Bapak Muhammad Mikdad Sya'roni SOS selaku akademisi. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini pertama kalinya saya ketemu Pak Mikdad. Pak Mikdad rumahnya memang di Jepara atau perjalanan dari mana Pak? Asli dari Jepara. Asli dari Jepara, siap. Berarti tadi ke sini lumayan dekat ya Pak ya. Nah, mungkin Pak Mikdad juga orang yang terkenal di sini. Ada yang kenal sama Pak Mikdad? Kenal, oh luar biasa. Saya mau ke Pak Mikdad terlebih dahulu. Saya panggilnya Pak Mikdad aja atau ada panggilan famousnya ini Pak Mikdad di Jepara? Kalau di panggilan udara. Nah, kebetulan saya juga penyiar radio ini, Mbak. Wih. Ini dua-duanya penyiar radio ini. Kita lagi siaran ya sekarang. Saya yang penyair, kalau dia penyiar. Sorry. Panggilan famousnya apa Mikdad Pak? Sya'roni. Mikdad Sya'roni. Oke, siap Pak Mikdad Sya'roni. Ini sekarang kita lagi di FM apa nih kalau Kominfo? Ini kita juga live kan, ini sedang live juga ya. Tentunya di YouTube-nya. Di YouTube. Di channel IKP Kominfo, Iya, kalau misalnya ada yang mau nonton boleh silakan. Tadi kan aku kalau sama Prof. Henry melihat dari sisi universalnya gitu ya, melihatnya seperti apa nih fenomena keamanan ruang digital. Kalau misalkan di Kota Jepara sendiri Pak Mikdad, apakah masyarakat Jepara ini sudah lumayan melek digital dan lumayan resah gitu ya sama ruang digital ya, atau cuman ya udah ikut-ikutan pakai ruang digital aja? Oke. Kalau di Jepara sendiri alhamdulillah kita masih kondusif, baik di ruang digital maupun di ruang nyata ya. Karena memang kita di Jepara ini secara geografis ya, kita ini kan memang agak pinggiran atau pesisiran ya. Ada juga Jepara ini juga punya pegunungan juga. Kembali lagi, jadi kalau di Jepara sendiri alhamdulillah kita beberapa kali memantau juga, melihat di ruang-ruang digital baik di Facebook, Instagram, TikTok, itu biasanya memang ya ini serang-serangannya masih aman lah, karena memang belum sampai ke istilahnya coro bahasanya memang Jeporo tawuran gitu. Jadi masih aman. Jadi ya ada yang mendukung A, B, C, nah itu masih lumrah. Jadi alhamdulillah masih aman. Dan kalau dikatakan orang Jepara sudah melek digital, alhamdulillah Mbak, ini sudah saya beberapa kali juga di Facebook, Instagram atau mungkin di TikTok itu juga masyarakat kita baik yang dari anak-anak, dewasa, bahkan sampai orang-orang tua saat ini juga sudah mainannya mainan gadget. Makanya ketika kita main gadget, kita arahkan supaya mainannya ini lebih ke manfaat ya, mungkin itu. Jadi biar tidak madorot tapi lebih ke ranah manfaat. Mungkin itu Mbak, awalan dari kami. Siap, terima kasih Pak Mikdad Sya'roni, luar biasa. Berarti masyarakat Bapak Ibu dari ke Kota Jepara udah lumayan pinter nih pakai ruang digitalnya gitu ya. Tadi kata Pak Mikdad masih aman kok katanya gitu ya. Mungkin takutnya Bapak Ibu semuanya kalau misalkan hal-hal kecil dibiarkan mungkin ujung-ujungnya bisa jadi perselisihan, takutnya bisa jadi perpecahan. Apalagi sekarang pemilu, kita punya pilihan masing-masing, punya keyakinan masing-masing. Perbedaan itu
wajar gitu ya. Tapi kalau misalkan dipakai buat hal-hal yang negatif, tentunya nanti kalau misalkan perbedaan itu ujungnya bisa jadi perpecahan, bisa jadi polarisasi, bisa jadi kubu-kubuan gitu ya. Karena kan biasanya nih pihak-pihak yang memang fanatik gitu ya, Prof atau Pak Mikdad, ini kan sekarang banyak banget orang-orang yang nyalonin siapa, yang lebih heboh siapa gitu ya. Kadang-kadang takutnya kalau misalkan kita terus-terusan seperti itu, bukannya kita malah menyebarkan dampak-dampak yang positif, takutnya nanti malah jadi ujaran kebencian. Tentu takutnya jadi hoax gitu ya, jadi hoax. Kita takutnya ada hate speech yang terjadi di ruang digital. Karena kan kita kalau di ruang digital gampang banget tuh ya, mau bikin opini, mau berpendapat, mau mengungkapkan sesuatu, itu tinggal klik aja, bisa mungkin 100 orang yang lihat, 1000 orang mungkin yang lihat, kita nggak tahu dampaknya seperti apa Bapak Ibu. Jadi sama-sama hari ini kita belajar dan tentunya saya mengawali Prof Henry terlebih dahulu untuk menjadi pemantik sesi diskusi kita sambil kita juga nanti akan menunggu insya Allah Prof Henry dan juga Pak Mikdad nanti akan sama-sama hadir tengah-tengah kita Gus Roji yang nanti akan memberikan kata sambutannya. Tapi selanjutnya Bapak Ibu kita juga akan mendengarkan pemaparan dari narasumber saya selanjutnya yaitu pada Pak Mikdad Syaroni Eso selaku akademisi. Kami persilahkan Pak Mikdad untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Yang kami hormati Profesor Henry dari Guru Besar dari Universitas Airlangga Surabaya. Yang kami hormati beliau Romo Kiai Haji Roji yang insya Allah nanti akan hadir bersama kita semuanya, dan yang kami hormati para kiai, para ustadz, para bapak, para sedherek semuanya. Alhamdulillah, langsung saja pada kesempatan kali ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Profesor. Saya hanya melanjutkan dan istilah yang genepi mawon nggih. Jadi kalau kita ngomong tema pada kali ini adalah menjaga keamanan ruang digital menjelang pemilu 2024. Mungkin saya di sini saya menulis ya, ruang digital dan pemilu, apakah ada hubungannya? Saya jawab ada. Karena saat ini ya, kalau kita ngomong tentang ruang digital ini kita flashback ya. Jadi kalau era medsos itu, kalau saya dulu mengenal medsos itu ketika di Aliyah ya. Di Aliyah itu saya mengenal medsos pertama itu ya Facebook ya. Tahun 2007 2008 itu mungkin baru awal-awal, padahal Facebook itu 2004 kalau tidak salah ya. Itu, dan saya mengenal YouTube itu di 2013-2014. Jadi artinya apa? Kita saat ini ya, memang kita berada di ruang digital, Bapak Ibu ya. Kita saat ini berada di ruang digital. Kenapa? Saat ini kita secara tidak langsung dan langsung ya. Ini kita di live ya, di live, dan kita juga secara tidak langsung kita sudah membuat jejak di ruang digital ya. Mbuh rak kita ngombuh ketok sak sitan, sak slit atau apa ya kan. Nah, kayak gini. Nah, ini kan suatu saat ini dengan nanti ini bisa dipamerke mbek anak putu minimal kan. Lho kae lho nganu nang Pak kan. Kalau yang anak-anak muda sekarang itu kan buat itu nang iki Pak lagi KKN, urung ketemu ibumu. Nah, itu kan yang sering, yang banyak sekarang di TikTok kan itu, ya kan. Anak-anak sekarang kalau buat konten seperti itu. Oke. Kembali lagi ya. Jadi ruang digital dan pemilu apakah ada hubungannya? Ada, karena memang saat ini kita di era digital, ruang digital menjadi salah satu ruang yang akan digunakan kontestan pemilu. Mau atau tidak mau, memang saat ini memang ruang digital ini menjadi satu cara atau satu media untuk
berpromosi, untuk berkampanye, untuk menyampaikan visi misi, adu gagasan, memperkenalkan diri, berinteraksi dengan masyarakat ya. Jadi kalau dulu ya mungkin para calon, para kontestan ini mengenal ke masyarakat ya memang door to door, silaturahim, kan dari rumah ke rumah. Sekarang silaturahim ini juga sudah dipermudah, ya dipermudah. Pokoknya angger untuk WA berarti isi hurip. Nah, umpamane kok kayak iki mau jenengan, saya yakin orang mungkin jenengan untuk surat siji diparani di rumah satu-satu kan mboten. Jadi semuanya sudah di WA, ya kan? Nah, makanya ini tadi saya sempat lihat juga di daftar hadir itu nomor WA-nya kudu ditulis, ya, nomor HP-nya karena memang itu juga penting daripada bagian daripada ruang digital. Makanya ya, jadi hubungannya memang pemilu dengan ruang digital memang sangat berhubungan erat. Makanya, nah ini pentingnya konten kreator ya. Kalau saya boleh ngomong tentang konten kreator, makanya konten kreator itu tidak hanya sekedar dibuat asal-asalan, ya kan, boten. Tapi memang bagaimana kalau orang sekarang itu kan pokoknya sementing viral, ya kan ya. Viral biasanya yang podo viral, jadi ini apa-apa nek janjine urung viral ya urung rame kan gitu ya. Bahkan sampai kalau kita ngomong tentang dunia konten nanti saya jelaskan di belakang nanti. Ini kita ngomong dulu tentang ini perkembangan ya. Jadi di era digital ini memang kedepannya ini semuanya nanti akan serba cepat, serba mudah ya. Jadi mungkin kalau saat ini kita rata-rata masih pakai 4G ya. Nah ini ke depan ini nanti sudah 5G. Jadi semakin cepat. Jadi pemane biyen zamane Nabi Sulaiman itu sak ketepan mungkin ini nanti hurung sik ngedep iku wis tutuk ya kan. Kodokoro sama-sama halnya ketika kita ngirim WA dengan sinyal koneksi yang kuat itu nanti ya insya Allah akan cepat ya kan. Doa juga seperti itu. Awak dhewe ndonga kita doa, nek sinyalnya kuat insya Allah ya cepat ya kan dijabah oleh Gusti Allah. Nah, itu yang pertama jadi internet cepat. Ini perkembangan yang akan dilalui. Yang kedua, keamanan cyber. Jadi perkembangan teknologi untuk melindungi data dan privasi ini sangat penting. Saya yakin Bapak, Ibu, saudara semua ini sudah adalah punya akun ya. Jadi memang satu orang itu bisa mengendalikan 50 sampai 100. Ini ada. Saya punya teman itu ya. Saya punya teman itu memang dia ini memang istilahnya memang ya itu kalau dikatakan buzzer ya berarti dibayar. Kalau ora dibayar ya nya ini dodol. Ya, dia jualan. Itu ada satu orang itu sampai mengelola 50 sampai 100 akun, itu bisa. Jadi, ya memang kerjaannya jadi di depan ini HP itu wah banyak, 1, 2, 3 ini nanti gini-gini. Makanya tadi yang dikatakan oleh Prof. Henry, betul, satu orang, wong ngono ku ya ora lapo-lapo semua akhir mek turu sonta sate ngopi rokokan, tapi begitu garang ketika berada di medsos. Nah ini ya, makanya kita perlu hati-hati ya. Yang kedua, nah ini kecerdasan buatan AI nih bahasanya wong Jepara AI. AI. Nah ini juga lebih lebih canggih lagi. Jadi jenengan hanya menyampaikan secara deskripsi ya, jenengan tulis deskripsi bla 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 nanti apa. Itu nanti akan muncul secara langsung. Jadi itu otomatis. Ya, otomatis akan istilahnya? Mesin itu nanti dia langsung langsung tahu, oh sing mbok karepno ngene, nah iki dadine seperti ini. Ya, jadi itu. Selanjutnya, nah ini blockchain dan kripto. Nah ini, makanya ini juga penting. Ya, kalau dulu kita transaksi memang nyoh iki duit, nyoh iki barang. Saat ini sudah banyak ya, kita mau belanja apapun atau mungkin di warung-warung sekarang sudah pakai kris ya. Bahkan sampai sedekah, jenengan ora usah nyemplungi ning kotak. Ya, suatu saat itu akan seperti itu.
ya kalau di masjid-masjid di kota itu mungkin ya sudah banyak memasang kris ya. Ini juga nanti ke depan transaksi juga akan seperti itu. Ya. Jadi mungkin kalau bahasa rapopo dompetnya tipis, sementing ATM-nya kandel. Nah itu juga tidak apa-apa, karena memang itu juga penting ya. Itu terus nah, selanjutnya Internet of Things. Jadi ini penting lagi. Jadi kadang itu orang dia berada di mana ya itu bisa istilahnya orangnya mungkin dia berada di Jakarta, perangkat-perangkatnya di Jepara, itu bisa dilaksanakan secara jarak jauh. Oke. Next, langsung tips melindungi dunia digital dari ancaman. Nah ini penting untuk Bapak Ibu, ketika kita ini berada di medsos ya atau di dunia maya atau kita berada di ruang digital, pengguna akun. Yang pertama ini, ya ini yang pertama, gunakan kata sandi yang panjang dan unik ya. Makanya kalau bisa menggunakan kata sandi itu yang agak unik. Biasanya arahannya menggunakan angka, menggunakan tanda baca. Nah itu akan sangat membantu. Karena apa Bapak Ibu? Haters ya atau mungkin tadi disampaikan hater ini sangat saat ini memang lebih pinter. Jadi saya pernah punya pengalaman itu 2021, akun saya ini kena hack. Gara-gara saya sudah beberapa kali. Kalau dulu ya di medsos itu kan ada ya serang-serangan yang serang-serangan, wah ini gini, wah ini ketok mbelo ini. Bukan di ranah kan nggih, bukan di ranah pemilu, bukan di ranah itu, tapi biasanya di ranah kalau kita mungkin oh itu Ustadz A, ini Ustadz B, wah ini membela Ustadz ini. Nah, itu kalau buzzernya tidak terima atau hatersnya tidak terima, itu langsung diserang akunnya. Ya. Nah, makanya saya pernah itu di 2018 pernah itu ketika rame-ramenya Ustadz itu juga saya pernah ikut komen wah saya langsung diserang. Setelah diserang banyak akhirnya dari akun saya ini kena peringatan istilahnya diperingati sehingga tidak boleh aktif. Nah itu tidak boleh aktif ya karena memang seperti itu perang di dunia medsos. Makanya penting menjaga akun kita ini dari kata sandi. Nek kata sandi ini jenengan kok gampang, kata sandinya itu kok mudah. Makanya haters ini atau pembobol ini juga akan sangat mudah. Ya, biasanya kalau yang lebih canggih lagi ini biasanya itu kan ketika sudah bisa masuk, ya sudah bisa masuk akun tersebut, ya kan, itu dia bisa merubah isi data, bisa merubah juga email, sehingga pemilik akun tersebut itu tidak bisa masuk lagi. Jadi kalau sudah diganti email sebagai apapun itu tidak bisa lagi. Makanya kadang sering kita mendapatkan inbox atau ya kan, tolong bantu saya gini kan gitu. Saya sedang berada di rumah sakit dan sebagainya. Pasti modusnya satu, sedang di rumah sakit, sedang kecelakaan. Itu modus bagi saya itu yang sudah familiar. Makanya kita sebagai pengguna medsos ini juga harus cerdas. Dari bahasanya saja, ya bahasanya saja itu pasti beda. Makanya dengan kalau di WA atau di inbox atau di DM ya itu harus dengan juga benar-benar mengenali. Oh iki bahasanya biasanya wong iki gak seperti ini. Salamnya saja biasanya orang tahu salam. Biasanya angger undang, atau apa ya kan. Nek bahasane nek capodok yang undang lakopane apa diundang kan ngono sih. Kadang seperti itu, tidak ada salam. Nah, itu sampai salam terus itu biasanya modus-modus dan biasanya yang seperti itu ya kemungkinan besar juga medsos atau media akun yang jarang terbuka. Nah, jarang dibuka, jarang dikelola, jarang itu sering di haters itu. Terus selanjutnya yang paling penting ini, langsung saja yang kelima itu lindungi data penting dengan enkripsi. Makanya saat ini ya di akun-akun itu biasanya pengamanan 2 kali ya, 2 langkah ya. Yang pertama biasa dari HP, yang kedua bisa dari nomor ya. Ini juga benar-benar itu yang masuk itu memang benar-benar dari pemilik itu kadang sampai 2 langkah seperti itu. Oke, lanjut lagi next. Nah ini
kita langsung ke lanjut next. Tipe mis dan disinformasi ini penting. Langsung next saja langsung Pak. Nah ini kaitannya dengan konten yang tadi saya katakan ya. Seringkali kita ini melihat di medsos ya itu semacam apa ya satire atau parodi ya. Saya tidak perlu menyebutkan, tapi sudah banyak di media sosial di media sosial itu banyak yang seakan-akan itu memang janjane tidak ada niatan untuk istilahnya merugikan, tapi itu juga kayaknya kecil tapi bisa membuat gaduh. Ya, bisa membuat gaduh ya. Itu yang pertama, satire atau parodi. Yang kedua, konten menyesatkan. Nah, ini kadang ini sering kali ya. Jadi kalau kita ngomong media ya di ruang digital berarti ya kita ngomong media sosial. Kalau di media massa ya kita ada televisi, kita ada radio ya. Ini juga biasanya kalau media ini miliknya A ya kan atau sebagai pemilih A dia menguasai apa, ini bisa dibuat untuk menframing ini ya. Makanya kadang kita bisa bisa ikut tersesat ya. Jadi ikut tersesat karena memang kita sengaja dibuat framing itu supaya kita seakan-akan itu itu benar. Nah, ya, pembuat konten. Makanya penting konten kreator ini juga jangan sampai menyesatkan ya. Jadi jangan sampai istilahnya bahasane dolalah ya. Dolalah finnar ya. Jangan sampai kita menyesatkan seperti itu. Karena itu juga nanti kalau nanti itu sehingga akhirnya viral, banyak orang percaya. Nah, ini juga nanti akan sangat berbahaya. Lanjut, konten tiruan. Nah, ini kadang ada konten itu di copy paste. Apalagi sekarang itu mudah sekali konten itu ya kan kayak gini ya. Kayak gini, ini bisa saya ini nanti ngomong apa sedikit gitu. Diambil hanya berapa kalimat saja. Seakan-akan itu membenarkan, ya kan? Nah, kayak gitu, seakan-akan itu membenarkan bahwa ini gini bla bla bla, dan itu sering terjadi. Ini juga penting. Nah, ini memanipulasi, konten manipulasi. Ini sering terjadi ya, ketika informasi, gambar dan videonya asli. Tapi isinya menipu. Mungkin jenengan kalau saya nonton di TikTok gitu ya, yang semacam kayak itu yang rame itu. Gus Kausar joget. Nah ini ya, ada satu Gus joget. Itu kan hanya berapa detik. Tapi kalau itu orang tidak suka, wong sing ndak suka, itu pasti mosok Gus sok joget-joget kayak ngono iku. Mosok kan seperti itu. Karena apa? Orang itu tidak tahu. Padahal sebenarnya itu hanya istilahnya hanya berapa detik lah. Berapa detik tapi langsung orang itu menangkap. Ya kan? Apalagi serak seneng, wah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini sasaran untuk menyerang. Makanya konten kreator ya, menawi mriki ada yang menjadi konten kreator, ada yang menjadi kreator itu ya janganlah kita membuat satu konten itu yang memanipulasi. Jadi dihapusi. Gambarnya memang benar, asli. Wah, gambar ini benar asli, tapi isinya tidak sesuai. Makanya kadang ini konteks dan koneksi ini salah. Nah, ini kadang bahkan sampai dipropaganda. Gambarnya asli, ya kan? Asli gambarnya tapi isinya atau naratornya itu tidak sama sekali. Ya, seringkali kalau kita di dunia berita ya, di dunia berita baik online maupun di mana itu kadang sering judulnya kayaknya besar sekali, tapi isinya tidak ada. Itu juga ini bagian daripada konteks dan koneksi salah. Yang terakhir konten palsu. Nah ini konten palsu. Video gambar hari ini dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa. Ini bisa, jenengan kita era lapo, itu seakan-akan gambarnya diambil, atau mungkin di crop dan sebagainya, ya kan? Akhirnya koyok-koyok temenan, kayak itu benar-benar sungguh. Jadi memang istilahnya itu ya janganlah kita membuat satu konten ya lebih-lebih di saat pemilu seperti ini banyak sekali ya ribuan bahkan ratusan informasi
kita harus saring dulu. Ya, kita harus saring dulu. Banyak sekali. Makanya kita jangan menjadi orang yang sedikit-sedikit latah langsung di-share. Wah, kita ini langsung di-share. Lah, makanya kita ini kan piye background santri, ya kan? Tabayun dhisik, takok dhisik iku bener ta ora? Ora langsung disebarake tekan separan-paran tekan pundi-pundi, ya kan? Seperti itu. Ya, kalau kemarin yang baru ini. Ya, bukan suara, bukan video. Ya, telah meninggal dunia A. Bener namanya betul, tapi orangnya beda. Nah, ini juga sering. Makanya kita saring dulu, ditanyakan, dikonfirmasi bahasanya kan saya ini. Bener atau tidak, kita tabayun dulu. Ya, jangan terus kita lakopi. Wah, bener iki, kok media iki kok mediane terpercaya. Jangan dilihat, sekarang juga banyak media-media itu yang membo-membo ya. Istilahnya koyok-koyok kan. Kayak itu media yang memang benar-benar terpercaya. Kan banyak sekarang. Ya, mungkin sen O didadi A, nanti koyok-koyok temenan. Kalau dilihat sekilas, koyok-koyok itu memang betul, tapi padahal itu tidak ya. Dan yang terakhir ya, mari kita sukseskan pemilu, abaikan hoax ya. Tadi informasi-informasi yang tidak tepat, informasi-informasi yang sekiranya kita tanyakan dulu, kita tabayunkan dulu ya. Jangan mudah terprovokasi ya. Wah, ngusing kono gini ya kan. Nah, itu jangan sampai ya kita terprovokasi oleh hal-hal berita-berita yang belum tentu benarnya atau hoax tadi ya. Itu kita benarkan, kalau memang betul dikonfirmasi ya, dibaca. Makanya penting kali kita kalau ada berita atau ada apa itu kita baca dulu. Seringkali orang Indonesia ya, netizen lah bahasanya. Ya, netizen itu tidak mau baca, hanya dia baca judul yang paling besar. Penjelasannya tidak dibaca. Akhirnya apa? Langsung dia menjustifikasi, wah iki salah iki ngene iki. Kan belum tentu itu salah atau benar. Ya kan? Makanya hari kita bersama-sama ya, kita bersatu, kita menjadi menjadi manusia yang cerdas, manusia yang orang latah atau mungkin ujuk-ujuk langsung di-share dan sebagainya, ya kan? Dan kita berikan kita dalam di media sosial kita berikan yang manfaat lah, ya. Kita kalau seandainya kita jadi kreator, kreator sen manfaat, orang angger asal kopas, tidak asal orang angger mau seperti itu tok, tidak hanya asal kopas saja, tapi setidaknya ada hal-hal yang menarik sehingga esensi atau konten yang kita berikan ini memang benar bisa memberikan manfaat, bisa menjadikan jejak digital kita di ruang digital. Dan yang terakhir, semoga kita menjadikan pemilu ini di tahun 2024 ini menjadi pemilu yang damai, pemilu yang aman, amin. Allahumma amin. Terakhir, kita bareng-bareng yuk kita membaca sholawat, semoga kita tetap adem, tahun 2024 tetap kita selamat. Amin. Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi alil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih, semoga berkah bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Sherly. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mikdad luar biasa, ditutup dengan sholawat. Semoga ini juga menjadi berkah buat bangsa Indonesia ya tentunya. Amin. Pak Mikdad tadi ngobrol-ngobrol soal AI gitu ya. Saya punya cerita sedikit juga Pak. Sebelum saya ke Kudus kemarin ke Kota Demak, itu saya kan chattingan sama teman saya gitu ya. Wah besok saya ke Kudus nih, ke Demak gitu ya. Terus tiba-tiba Pak FVP saya tuh langsung wisata di Kota Kudus, wisata di Kota Demak, makanan Kota Kudus. Berarti AI itu emang beneran nyata ya Pak ya? Efeknya bener seperti itu. Apalagi kalau FYP ya. Apalagi ke FYP. Langsung di atas ya. Langsung di atas, langsung keluar. Nah itu Bapak Ibu juga harus hati-hati gitu ya. Karena memang AI itu nanti merekomendasikan apa yang kita cari gitu ya Pak ya. Apa yang kita omongin di sosial media kita, di handphone kita. Serem banget loh Pak, saya sampai langsung kayak shock. Waduh, saya belum berangkat aja udah keluar nih FYP-nya. Dan ini nanti ke Jepara, jenengan perlu coba ke pantai. Ke pantai. Iya ini belakang ini kan pantai Pak. Betul. Saya belum kemana-mana nih, nanti saya coba ya. Gitu Bapak Ibu, semoga ini juga nanti nggak bisa nggak jadi dampak negatif gitu ya. Itu dampak positifnya mungkin buat orang-orang yang mau wisata ke kota kita gitu. Tapi kalau dampak negatifnya misalkan, coba bayangkan Bapak Ibu menyebarkan hoax gitu ya. Nanti mungkin isi sosial media Bapak Ibu tuh semua nanti tentang hoax, tentang ujaran kebencian. Nanti akan muter-muter di situ aja gitu ya. Jadi sebisa mungkin sama-sama konsumsi apa yang di media sosial kita itu yang positif. Karena nanti berbalik positifnya tuh ke kita lagi. Kalau misalkan negatif pasti baliknya ke kita lagi. Karena nanti dia akan sirkulasinya tuh akan seperti itu Bapak Ibu. Jadi penting banget Bapak Ibu harus tahu juga tadi sudah dijelaskan sama Prof dan juga sama Pak Mikdad gitu ya. Keamanan digital, konten yang kita share, apapun yang kita upload di media sosial itu nanti akan berbaliknya di kita. Jadi teknologi ini benar-benar canggih, benar-benar nyata adanya efeknya ke kita. Jadi sama-sama semoga dari sini Bapak Ibu udah mulai sadar dan mulai melek gitu ya. Penting banget untuk jaga ruang digital. Siap. Diskusi publik. Dan terakhir saya mau ke Pak Mikdad juga. Pak Mikdad silakan menanggapi dengan singkat jawaban dari para penanya kita dan sekaligus closing statement acara kita di sore hari ini Pak. Oke, terima kasih untuk jawaban. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Profesor. Saya memberikan closing statement saja. Gunakan medsos untuk manfaat dan maslahah. Mari kita menjadi santri yang terus berkhidmah, semakin istiqomah dan semoga berkah. Terima kasih dari kami. Terima kasih Pak Mikdad Syaroni selaku akademisi kita juga di sore hari ini. Bapak Ibu, mumpung ada Gus Roji di sini. Bapak Ibu tadi yang sempat bertanya boleh maju ke depan. Saya meminta izin Gus Roji untuk memberikan hadiah. Gus Roji, untuk peserta kita Prof Henry dan juga Pak Mikdad saya izin. Boleh Pak Abdul, tadi Pak siapa lagi? Pak Fadul, Pak Ahmad boleh maju ke depan. Silakan, nanti saya minta izin. Silakan Pak Mikdad untuk diberikan satu persatu karena pas nih Gus, yang nanya ada 3 orang. Silakan Gus Roji beli 1, Prof Henry 1 dan Pak Mikdad 1. Boleh maju ke atas panggung, Pak Ahmad, Pak Abdul, waduh terjatuh. Silakan naik ke atas panggung, ini adalah peserta yang bertanya Gus di forum diskusi. Pertanyaannya sangat menarik dan luar biasa. Silakan satu lagi dari Prof Henry. Dan satu lagi dari Pak Mikdad Syaroni tentunya. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Luar biasa, boleh tepuk tangan untuk ketiga penanya kita di sore hari ini Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk kembali, Gus Roji, Prof Henry dan juga Pak Mikdad Syaroni. Alhamdulillah acara kita terselenggara dengan lancar, forum diskusi publik kita sangat-sangat bermanfaat, amin. Amin. Semoga setelah dari sini semoga bisa disebarluaskan lagi informasinya. Jangan lupa dibagikan ya. Jangan lupa catatan dari Gus Roji, Prof Henry dan Pak Mikdad boleh dicatat kembali. Gus Roji terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan kita. Silakan melanjutkan aktivitas kembali Gus Roji. Sampai bertemu lagi. Sehat selalu Gus. Besok kita ketemu lagi. Insya Allah kita doakan sama-sama Gus Roji tetap sehat walafiat ya Bapak Ibu semuanya. Amin. Agar bisa terus menjadi perpanjangan suara kita, menjadi perpanjangan tangan kita nanti untuk mewakili Bapak Ibu di Demak, di Kudus maupun di Jepara tentunya ya. Terima kasih juga untuk ketiga narasumber saya yang sudah bersedia membagikan ilmunya. Terima kasih Prof Henry, terima kasih Pak Mikdad tentunya. Dan juga terima kasih para Bapak Ibu dari Kabupaten Jepara.